24 September 2002 silam, bertepatan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25, adalah hari yang bersejarah bagi Kepulauan Riau. Pergerakan, langkah, dan harapan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau serta masyarakat terbayarkan dengan lahirnya Provinsi Kepri yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Riau. Tepat di hari itu, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia dengan menaungi kota Tanjung Pinang, kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Kini provinsi yang berjuluk Negeri Segantang Lada ini telah berusia 21 tahun. Dengan Tanjung Pinang sebagai ibu kotanya, Provinsi Kepri telah jauh berkembang dibandingkan 21 tahun lalu. Namun hingga saat ini, masih banyak hal yang menjadi catatan kritis bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Alhasil, berbagai asa dan cita-cita untuk Kepri terus bergema pada usia yang masih terbilang muda ini. Yuslim, salah seorang penambang pompong penyeberangan di Seinam, Kabupaten Bintan menyebut, kehidupan para penambang saat ini masih terbilang pas-pasan. Ia yang telah bertahun-tahun tak lagi melaut ini menilai perlu adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri untuk menyokong kebutuhan para penambang. Misalnya saja, seperti bantuan pompong untuk mereka. Pemerintah bantu kapal-kapal pompong ojek untuk kita kan, ada 2 biji, 3 biji kan enak juga kan, untuk ke depannya kan. Dan selama ini udah berapa lama Pak nambang? Kalau kami antar jemput karyawan ini udah dari tahun 2011. Kami antar jemput karyawan Puskesmas ini, cuman kapal ini pribadi kami punya, dari dinas tuh. Kalau bantuan kayak solar atau begitu ada? Bantuan dari Pertamina lah. Volunteernya berapa? 6.800 kan. Dari pemerintah sendiri Pak? Hah? Dari dinas atau dari pemerintah daerah? Dari pemerintah daerah, bukan dari dinas. Kita langsung bayar. Hal senada juga diucapkan oleh Muklis yang merupakan seorang nelayan tradisional. Pria yang telah menjadi nelayan di Bintan sejak kecil ini menyebut kehidupan para nelayan di Seinam masih terbilang memprihatinkan, terutama soal solar bersubsidi. Pria berusia 54 tahun ini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan solar dari pemerintah. Bahkan untuk membeli saja, ia kesulitan memperolehnya karena di Seinam tempat mereka tak terdapat tempat penjualannya. Apa aja sih Pak, terutama solar? Ada bantuan nggak sih Pak? Kalau tak ada bantuan, tak pernah ada. Tak pernah ada Pak. Bapak selama ini solar? Cari kadang-kadang mana yang punya apa tuh, punya mobil kadang dijual cairan gitu, minta bagiin dan lain ya kan. Ya ada izin surat. Tapi dia beli tak bisa banyak, dia pakai antri. Harusnya ada mangkalan ini nilai kita bisa beli. Itu aja. Kita mencari kenapa tak lalu gagal sama solar aja. Kadang kita kalau mesin kecil ini kan kadang tak banyak, kadang 2 botol tak dapat aja. Kadang tak ada kita tak dapat turun. Kenapa kita mau dah? Itu aja. Tak hanya itu, bantuan alat tangkap dari pemerintah pun turut menuai keluhan bagi para nelayan karena tak sesuai dengan peruntukannya. Ia berharap pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih memperhatikan kebutuhan para nelayan tradisional seperti dirinya, baik dari penyediaan solar bersubsidi hingga bantuan operasional lainnya. Alat tangkap macam mana Pak? Selama ini udah pernah dapat bantuan atau? Alat tangkap kadang-kadang kalau macam kami nelayan posko banyak modal sendiri. Modal sendiri kadang dikasih tak sesuai dengan pekerjaan kita. Karena kita kerja jarian dikasih buku ketam tak sesuai. Itu aja. Oke. Berarti itulah Pak ya, minta perhatian dari pemerintah lah Pak ya. Pemerintah. Sampah saya sendiri. Bapak bikin sendiri? Sendiri lagi. Teman tak bukan dikasih dari pemerintah. Udah.
pribadimu, modal dirimu, member luar dirimu. Tidak ada mental. Tak sampai di situ, di usia Kepri yang ke-21 juga menuai harapan dari warga di kabupaten dan kota lainnya. Mulai dari soal pendidikan, kesejahteraan, pembangunan, hingga perihal Pulau Rempang Galang yang saat ini masih berpolemik akibat rencana relokasi terhadap ribuan masyarakat adat oleh pemerintah. Kepri 21 tahun akan seperti apa? Ini apa harapan Ibu yang seperti saya katakan? Ya, Bunda Tanah Melayu Aminah Ahmad. Ya. Dengan adanya 21 tahun Kepri, kalau seorang manusia anak menjadi dewasa. Ya. Kalau sudah dewasa itu sesuatu itu bisa dia pikirkan bagaimana memecahkan masalah. Tapi hari ini apa yang terjadi Rempang Galang? Kami mundur. Kami maju, tetap menyatukan diri, kami ingin bahagia dengan sejahtera. Ingin sejahtera ke Pulau Riau ini dengan untuk selanjutnya itu bahagia, aman, tenteram, nyaman. Kami tak melarang tak melarang, tapi hitung-hitung dulu lah. Jangan kami jadikan lagu yang kedua Singapura. Kami tinggal rumah kami jangan dibawa. Ini Melayu ya, jangan dirampas. Jangan dijadikan kami rumah susun. Kami punya lahan. Jangan dirampas. Pendapat saya bagus karena sekarang ada kurikulum merdeka. Karena kita dapat pulang lebih cepat. Okay. Jadi banyak tugas sekolah sangat. Tapi kalau dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana gimana? Menurut saya sih semenjak Tanjung Pinang udah maju, makin banyak sekarang infrastruktur yang terbangun. Oke, itu dari segi banyak hal ya. Nah, kalau untuk harapannya sendiri sebagai generasi muda apa nih? Menurut saya sendiri, yang saya harapkan untuk Tanjung Pinang sih semakin maju dan juga pembangunan yang terbengkalai makin digunakan. Oke, lalu mungkin ada nggak nih yang pengen disampaikan, kira-kira apa aja nih PR dari pemerintah provinsi? Menurut saya sendiri, yang saya harapkan adalah sekarang Tanjung Pinang ini banyak bangunan-bangunan yang udah nggak kepakai, kayak contohnya Gedung Gonggong kan udah kayak terbengkalai gitu. Semoga pemerintah lebih aware sama bangunan-bangunan yang terbengkalai. Harapan saya di usia yang ke-21 ini masyarakat tempatan itu harus dipedulikan gitu kan, dengan membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya buat masyarakat tempatan. Itu aja sih. Sebagai nelayan Pak, bagaimana Pak? Mungkin Pak? Kalau sebagai nelayan juga memperhatikan para nelayan-nelayan, baik itu peralatan, alat tangkapnya gitu kan. Kemudian ya pokoknya dukunglah kami gitu, agar kami bisa mencari nafkah dengan nelayan ini lebih mudah ke depannya. PR bagi pemerintah Provinsi Kepri untuk kedepannya juga terucap dari berbagai kalangan lainnya, yakni DPRD Kepri dan Gubernur pertama Kepri Ismet Abdullah. PR itu keduanya sampaikan tepat di hari paripurna istimewa Hari Jadi Kepri ke-21 tahun di Aula Wanseri Bendi Kantor Gubernur Kepri. Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono mengungkapkan, masih banyak PR bagi Pemprov Kepri saat ini. Beberapa di antaranya ialah optimalisasi pendapatan daerah dari sektor maritim dan penyelesaian polemik di Pulau Rempang. Ekonomi ini harus ditumbuhkan, baik dari potensi dalam negeri dan juga dari luar dari Kepri, khususnya tentang maritim. Selama ini maritim kan kita gaungkan ya, maritim, tetapi ternyata sampai sekarang PAD dari Kepri ini dari daratan. Jadi saya mengharapkan khususnya kepada pemerintah pusat agar regulasi-regulasi itu mendukung agar maritim itu bisa
membuat sejahtera dari masyarakat Kepri. Kami kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika ada persoalan, kami melihatnya tentu dari berbagai pihak. Dari pemerintah ingin investasi masuk ke Kepri, itu bagus. Tetapi ternyata di lapangan ada masyarakat Rempang yang menolak untuk direlokasi. Jadi ketika ada dua kutub ini berbeda, tentu saja harus ada jalan tengah. Jalan tengahnya saya mengharapkan investasi jalan dan masyarakat 16 kampung titik tua itu bisa tetap di situ hidup berdampingan dengan investasi. Pernyataan serupa juga disampaikan Gubernur pertama Kepri, Ismet Abdullah. Ia menilai pemerataan pembangunan, pemberian beasiswa, penuntasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran adalah PR yang harus digesa oleh Pemprov Kepri. Angka kemiskinan semakin turun, angka pengangguran semakin turun, lapangan kerja semakin terbuka banyak ya. Itu tantangan-tantangan untuk Kepri pada saat ini. Kalau tidak bisa menurunkan angka kemiskinan berarti program gagal. Tadi saya dapat laporan menurun sedikit lah. Sedikit kan, kalau lihat kok bisa baca statistik BPS. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi. Karena lokasinya strategis ya. Jadi peluang-peluangnya banyak sekali. Kemudian beasiswa untuk generasi muda yang mau masuk sekolah perguruan tinggi ditambah lagi lah. Masih banyak anak-anak muda putus sekolah, terutama di pulau-pulau di Anambas, Natuna, kan jauh-jauh tuh. Mungkin nih di depan saya ini nggak ada yang pernah ke Natuna. Begitu pula dengan polemik di Pulau Rempang yang sampai hari ini belum menemukan titik terang. Ismet menyayangkan adanya konflik yang terjadi akibat rencana masuknya mega investasi dari PT Makmur Elegraha dan Xinyi Group asal Cina itu. Jadi masalah relokasi jangan terburu-buru. Bangun dulu tempatnya. Atau kalau si industri mau bangun sebelah sini lah. Kan jangan terus main relokasi. Kaget, mereka kaget. Di situ ada rencana, di situ langsung relokasi. Kaget mereka. Ya. Jadi mohon kebijakan dari pimpinan-pimpinan daerah, juga dari pusat. Ya, menteri-menteri di pusat jangan main instruksi aja dong. Mesti tanggal sekian, mah bisa. Emangnya binatang mereka disuruh digusur sana, gusur sini. Apalagi ada yang bilang mau dipiting segala. Kita di Batam dulu banyak relokasi warga. Di Batam juga sering kita. Banyak dari yang berdampingan ya Pak? Nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada ini. Terakhir kita pindahkan relokasi warga Duriangkang. Tahu Duriangkang? 3.000 orang pindah ke Piayu, dapat kapling. Nah, tenang-tenang aja, dapat ongkos pindah, dapat kapling. Merespon berbagai catatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengakui banyaknya PR tersebut. Ia memastikan Pemprov Kepri akan berupaya memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan poin demi poin PR tersebut. Seperti dengan mendorong para organisasi perangkat daerah agar bekerja lebih baik. Kemudian menggesa pemerataan pembangunan dan ekonomi di setiap kabupaten kota yang kini hanya terpusat di Batam. Persoalan konektivitas, persoalan disparitas pembangunan antar wilayah kan masih ada seperti Natuna, Anambas, Lingga yang masih harus kita pacu dengan program-program khusus kita supaya tingkat kesenjangannya tidak terlalu jauh gitu ya. Dan begitu juga mungkin antara Karimun, Tanjung Pinang, Bintan, kita harus dorong agar supaya ya
trigger ekonomi kita tidak hanya terpusat di Batam, tapi bagaimana dia bisa terdistribusi ke seluruh wilayah. Makanya pintu-pintu dan entry point yang perlu kita benahi seperti Karimun ya. Karimun itu kalau bandaranya nanti selesai bisa dilayani dengan penerbangan yang lebih besar, bisa ada penerbangan langsung dari Jakarta dan beberapa kota lainnya. Saya kira Karimun bisa terpacu dengan cepat. Ya, Bintan itu kalau nanti infrastruktur bandaranya selesai dan international flight-nya juga banyak, saya kira Bintan juga bisa terpacu. Kalau Bintan terpacu, Tanjung Pinang pasti terpacu. Sedangkan khusus di Pulau Rempang, Ansar meyakini polemik yang terjadi hanya karena faktor pola pendekatan kepada masyarakat. Ia berharap polemik itu segera selesai. Terlebih, pemerintah pusat melalui menterinya telah turun langsung menangani mega investasi di kota Batam itu. Ya, kalau Rempang kan kemarin sudah ada solusi terbaiknya ya. Saya kira ini kan persoalannya pola pendekatannya dengan masyarakat ya. Dan hanya tinggal ditindaklanjuti oleh BP Kawasan, dan ini juga akan di-trigger oleh Pak Menteri ya, terutama Menteri BKPM. Kemarin sudah kita bahas bersama. Ya, mudah-mudahan segera selesai. Artinya investasi berkembang, masyarakat juga bisa menikmati multiplier efek ekonominya yang besar. Pak